Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Payung di Tengah Hujan. Buat kalian yang sudah penasaran dengan isi ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Malam itu, hujan deras mengguyur kota tanpa henti sejak sore. Gemericik air yang jatuh di atap rumah menciptakan irama monoton, menambah kesan sunyi di antara perumahan lama yang tampak semakin sepi. Yani mengemasi buku-buku dan alat tulisnya sambil melihat jam di dinding ruang tamu. Jarum pendek yang sudah melewati angka 9 membuatnya sedikit khawatir. "Bu Guru, apa besok akan datang lagi?" tanya Rido, anak muridnya yang selalu menyambut kedatangan Yani dengan semangat. "Tentu, Ibu besok datang lagi ya. Kamu belajar baik-baik malam ini. Ingat yang tadi kita pelajari tentang pecahan," jawab Yani sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya tentang hujan yang semakin deras di luar. Ibunya Rido datang menghampiri membawa segelas teh hangat. "Bu Yani, berteduhlah sebentar. Hujannya deras sekali, takut nanti malah masuk angin di jalan." Yani tersenyum sopan. "Terima kasih Bu, tapi saya takut semakin larut malah makin sulit pulang." Ibunya Rido menatap Yani dengan raut cemas. "Hati-hati ya Bu, jalan lewat pemakaman di dekat sini suka seram kalau malam, apalagi sedang hujan begini." Yani mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia tahu betul cerita yang beredar tentang pemakaman tua yang harus ia lewati di perjalanan pulang. Namun, sebagai guru yang sudah terbiasa bersepeda malam hari, ia berusaha berpikir logis. Saat keluar dari rumah Rido, angin dingin menyambutnya. Hujan masih mengguyur deras dan dengan satu tangan yang menggenggam payung kecil, Yani menuntun sepeda jengkinya sambil mencoba menyesuaikan tubuhnya dengan terpaan angin. Udara malam begitu menusuk, menambah rasa berat dalam setiap langkahnya. Saat ia akhirnya berhasil naik ke sepeda, Yani sempat berbisik pada dirinya sendiri. "Yani, kamu bisa. Ini hanya perjalanan seperti biasa. Hanya hujan yang membuatnya terasa lebih berat." Ia pun mulai mengayuh pelan-pelan. Payung kecilnya berusaha menahan hujan yang merembes dari samping. Genangan air sesekali memercik ke kaki dan celana panjangnya. Sepanjang perjalanan, hanya suara derasnya hujan dan rantai sepeda yang sesekali berdecit yang terdengar mengisi kesunyian malam. Ketika melewati beberapa rumah tua di tepi jalan, Yani merasakan bulu kuduknya berdiri. Dalam hatinya ia mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa rasa takutnya mungkin hanya dipicu oleh bayangan cerita orang tentang pemakaman tua yang akan ia lewati. "Tidak ada apa-apa di sini, Yani," gumamnya lagi, berusaha menghibur diri. Namun, meskipun mencoba menenangkan dirinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Yani terus mengayuh sepedanya di tengah jalan yang licin. Gemuruh hujan di atas pepohonan yang tinggi seolah mengikuti ritme ketukan jantungnya yang semakin cepat. Ia sudah terbiasa pulang malam, tetapi malam ini terasa berbeda. Entah karena hujan yang semakin deras atau karena suara-suara samar yang mulai menyusup di antara bunyi-bunyi hujan. Sesampainya di jalan kecil yang diapit oleh pohon-pohon besar, pandangan Yani tertuju pada bayangan gelap di kejauhan. Ia mengenal betul jalan ini. Tepi makam dengan pohon beringin besar yang sudah tua. Tapi malam ini pohon itu terlihat lebih gelap dan menyeramkan, seperti ada yang berdiri di sana, menanti. Yani menelan ludah, lalu berbisik kepada dirinya lagi. Hanya pohon beringin itu, tidak ada yang lain. Namun,
Ketika ia melewati pohon beringin tersebut, ia mendengar suara samar yang jelas memanggil namanya. Yani. Yani tersentak, memandang sekeliling dengan jantung berdegup kencang. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan hujan. Berusaha menenangkan diri, ia mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan kayuhannya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Yani, pinjamkan payungmu. Suara itu seolah datang dari bawah pohon beringin. Yani menggigil, tetapi ia mencoba bersikap tegar. Ia memberhentikan sepedanya dan memaksakan diri untuk menoleh ke arah pohon tersebut, mencoba memastikan kalau itu hanya ilusi. Ada orang di sana? Suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin deras. Namun, ketika matanya menyesuaikan diri dengan gelap, samar-samar ia melihat sosok perempuan berambut panjang yang berdiri kaku di bawah pohon, mengenakan baju putih yang basah oleh hujan. Jantung Yani serasa berhenti. Ia segera menundukkan kepala, tidak sanggup menatap sosok itu lebih lama. Bu Guru, suara itu memanggilnya lagi. Suaranya seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya mulai bergetar hebat, kakinya seakan tidak bisa bergerak tertahan oleh rasa takut yang mencengkeram. Dalam ketakutan yang luar biasa, Handayani berusaha berbicara. Saya tidak punya payung lebih. Sosok itu tetap diam di tempatnya, tanpa gerakan, tapi tatapan matanya seolah menusuk tajam ke arah Yani. Hawa dingin menyeruak, membuat Yani ingin segera melarikan diri. Ia akhirnya memaksakan diri untuk mengayuh sepedanya secepat mungkin, meninggalkan pohon beringin itu, beserta sosok misterius yang memanggilnya. Nafasnya tersengal, dan ia tidak menoleh lagi, berharap rasa takutnya bisa sirna jika ia berhasil keluar dari jalan kecil ini. Aku harus sampai cepat di rumah, aku harus cepat. Yani mengayuh sepedanya lebih cepat, berharap bisa segera meninggalkan pohon beringin dan jalan sempit ini. Hatinya masih berdebar kencang, memikirkan sosok wanita berambut panjang yang baru saja dilihatnya. Hujan yang semakin deras membuat jarak pandangnya semakin terbatas, dan genangan air yang bertambah dalam membuat kayuhannya semakin sulit. Namun, ia tidak ingin berhenti. Cepat Yani, kamu harus keluar dari sini, desisnya, berusaha menguatkan diri. Lampu sepeda yang redup hampir tidak mampu menembus gelapnya malam. Sementara deru hujan dan suara ranting patah di sepanjang jalan membuat suasana semakin menegangkan. Saat mulai merasa agak tenang, Yani melihat gapura pemakaman tua di kejauhan, batas yang harus dilewatinya untuk kembali ke jalan utama. Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia mendekati gapura, ia menyadari ada sosok yang berdiri di tengah jalan tepat di bawah gapura tersebut. Sosok itu tidak bergerak, kaku, seperti patung, mengenakan kain putih lusuh yang menggantung dari kepala hingga kaki. Yani merasa darahnya membeku saat mengenali sosok yang tidak asing dalam cerita-cerita seram, pocong. Astaga, jangan sekarang, bisiknya dengan suara tertahan, berharap sosok itu hanya ilusi.
Dengan tubuh gemetar, Yani memberhentikan sepedanya beberapa meter dari sosok tersebut, tidak sanggup untuk melanjutkan. Pocong itu hanya berdiri diam tanpa gerakan, tapi tatapannya yang kosong seolah menembus Yani membuat tubuhnya semakin dingin. "Pergi, tolong pergi," Yani berbisik sambil memejamkan mata berharap ketika membuka mata lagi sosok itu akan menghilang. Namun, ketika ia membuka matanya perlahan, pocong itu tetap ada di sana, bahkan tampak lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya semakin kaku, ia tidak mampu bergerak. Hatinya berdebar-debar sementara keringat dingin mengalir di sepanjang wajahnya bercampur dengan air hujan. Bagaimana ini? Harus bagaimana? Pikirnya dalam kepanikan. Yani mencoba memutar sepedanya berniat mencari jalan lain. Namun, ketika berbalik, ia mendengar suara lembut yang berbisik dari belakang. "Yani." Suara itu terdengar pelan namun jelas, memanggil namanya dengan intonasi yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu, ini bukan suara manusia. Jantungnya semakin berdetak cepat dan ia merasa seluruh tubuhnya lemas. "Tolong, jangan ganggu aku," katanya pelan, berharap suara itu tidak akan menyahut lagi. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berada tepat di samping telinganya. "Kamu mau pulang? Tapi aku di sini menunggumu." Tanpa berpikir panjang, Yani segera memutar sepedanya ke arah gapura lagi. Ia menundukkan kepala, tidak ingin melihat pocong yang masih berdiri di sana, dan mengayuh sepedanya secepat mungkin melewati sosok tersebut berusaha mengabaikan ketakutannya. Saat melintasi gapura, ia bisa merasakan sesuatu seperti angin dingin yang menghempas wajahnya. Ia tidak berani menoleh ke kiri atau kanan, hanya berfokus pada jalan di depannya. Setelah berhasil melewati gapura, Yani tidak menoleh lagi dan terus mengayuh sepedanya dengan tenaga yang tersisa. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Tuhan, lindungi aku, biarkan aku pulang dengan selamat." Setelah berhasil melewati gapura pemakaman, dengan segala ketakutannya, Yani terus mengayuh sepeda dengan sekuat tenaga. Meski nafasnya tersengal dan seluruh tubuhnya terasa lelah, hujan masih turun dengan deras, membuat pandangannya semakin terbatas. Sesekali ia terbatuk karena air hujan yang masuk ke dalam mulutnya, tapi ia tidak berani berhenti. Di benaknya, bayangan pocong dan suara aneh yang memanggil namanya terus menghantui. "Cepat, aku harus sampai rumah. Ini tidak mungkin nyata. Tidak mungkin," gumamnya pelan, mencoba menghibur diri meski hatinya tetap diliputi rasa takut. Setelah beberapa menit melintasi jalan sepi itu, akhirnya ia melihat cahaya dari deretan lampu jalan di kejauhan. Pertanda ia hampir sampai di area perkampungan. Handayani menarik nafas panjang, sedikit merasa lega. Namun bayangan sosok-sosok yang barusan dilihatnya terus membayangi pikirannya. Saat ia hampir mendekati area perkampungan, tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Suara itu mengejutkannya hingga hampir saja ia tergelincir. Dengan gemetar ia merogoh tasnya dan melihat nama di layar telepon. Itu adalah suaminya. "Pak, iya, halo?" jawabnya tepat dengan suara bergetar. Kamu di mana? Sudah jam 9:30 malam. Aku sudah menunggu dari tadi di rumah. Kok belum pulang juga?" Suaminya terdengar cemas. Yani menahan nafas sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. Aku baru sampai di jalan perkampungan, Pak. Tadi ada hujan deras, jadi agak terlambat pulangnya." Suaminya terdiam sejenak sebelum bertanya dengan suara lembut. "Kamu baik-baik saja kan?" Yani mengangguk pelan, meski sadar suaminya tidak bisa melihat anggukan itu. "Iya, Pak.
Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Namun, suaminya bisa merasakan ada yang berbeda dari nada suaranya. Bu, kenapa terdengar gemetar? Ada apa sebenarnya? Mendengar kekhawatiran suaminya, Yani merasa tidak bisa menyembunyikan perasaannya lebih lama. Aku tadi lewat makam tua dan melihat sesuatu. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya sangat menyeramkan. Suaminya terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada khawatir, "Kenapa tidak bilang dari tadi, Bu? Tunggu di situ, aku akan jemput kamu." Yani menggelengkan kepalanya, meski sadar suaminya tidak bisa melihatnya. "Tidak perlu, Pak. Aku sudah hampir sampai. Hanya perlu beberapa menit lagi." "Baiklah, tapi hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku," balas suaminya dengan tegas. "Iya, Pak. Aku akan segera pulang." Setelah mematikan telepon, Yani merasa sedikit lebih tenang. Suara suaminya yang penuh perhatian membuatnya merasa lebih aman. Meski rasa takut masih tersisa, ia kembali mengayuh sepedanya, kali ini dengan perasaan lebih tenang. Akhirnya, Yani tiba di depan rumahnya dengan tubuh basah kuyup dan wajah yang masih pucat. Suaminya sudah menunggu di depan pintu, langsung berlari mendekatinya begitu melihat kedatangannya. "Bu, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat ketakutan," kata suaminya sambil meraih pundaknya. Yani mengangguk lemah. Aku baik-baik saja, Pak. Tapi malam ini benar-benar mengerikan." Ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah guntai, lalu duduk di kursi ruang tamu sambil mengatur nafasnya. Suaminya duduk di sampingnya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang sebenarnya kamu lihat di makam tadi, Bu?" tanyanya perlahan. Yani menggigil, seolah ingatan tentang pocong dan suara misterius itu kembali menghantuinya. "Aku melihat sosok pocong di depan gapura makam, Pak. Dan ada suara yang memanggil namaku dari arah pohon beringin, seolah-olah mereka benar-benar ingin aku berhenti." Suaminya menarik nafas panjang berusaha menenangkan istrinya. "Sudah, Bu, semua sudah berlalu. Kamu aman sekarang. Mulai besok, biar aku saja yang mengantar dan menjemput kamu kalau jadwal mengajarnya sampai malam." Yani tersenyum lemah. "Iya, Pak. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau harus melewati jalan itu lagi sendiri." Suaminya mengangguk sambil menggenggam tangan Yani dengan erat, memberikan rasa aman yang sangat ia butuhkan. Yani tahu malam ini mungkin akan terus menghantui pikirannya, namun dengan suaminya di sisinya ia merasa lebih tenang. Malam itu, setelah membersihkan diri dan beristirahat, Yani tertidur dengan hati yang masih was-was. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi melewati jalan makam tua itu sendirian di malam hari. Sebuah kisah perjalanan horor seorang ojek online, ojol, saat dia membawa penumpang misterius. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Sebuah cerita horor dari akun Twitter Indrawan @adelbetrusti akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Langsung saja simak ceritanya sebentar lagi. Dan buat kalian yang pernah mengalami pengalaman horor bersama ojek online, jangan sungkan-sungkan menceritakannya dan menuliskannya di kolom komentar, biar Mimin dan teman-teman yang lain bisa ikut menyimak. Selamat hari Jumat. Semoga semua keberkahan dan hal-hal baik datang kepada kalian.
Suatu siang di hari Jumat itu, Pak Bujang baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah warung ketika ada sebuah orderan masuk di aplikasi ojek online-nya. Setelah dicek, ternyata orderan dari seseorang yang minta diantar ke tempat tujuan. Pak Bujang melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya, lokasi penjemputan dan tujuan. Pak Bujang tahu persis daerah tersebut. Setelah membayar, beliau buru-buru segera menjemput calon penumpang tersebut. Hari ini tidak begitu banyak yang order, sama seperti hari-hari kemarin. Semenjak pandemi ini, orderan memang berkurang drastis. Makanya, begitu ada orderan masuk, Pak Bujang lumayan semangat. Sesaat dia menatap langit di siang hari itu. Pukul 2 siang. Tapi awan gelap dan tebal menggantung di situ membuat hari terkesan akan menjelang malam. Pak Bujang mulai menyisiri jalan sambil berpatokan dengan arah yang ditunjukkan peta di HP-nya. Tidak lama, sampailah beliau di sebuah komplek perumahan. Komplek perumahan yang sepertinya baru sedang dibangun dengan jalan yang masih berupa tanah kuning. Rumah-rumahnya masih sedikit, ada yang sudah jadi dan banyak juga yang baru setengah jadi. Sepertinya belum begitu ramai ditempati, karena situasinya sepi dan lengang sekali. Setelah masuk agak ke dalam, sampailah Pak Bujang di titik penjemputan. Sebuah rumah yang letaknya persis di ujung komplek tersebut. Rumah tersebut bersebelahan dengan rimbunan pohon sagu besar-besar yang memanjang ke belakang sisa tanah dari komplek tersebut. Pak Bujang merasa sedikit perasaan tidak enak saat itu. Apalagi ketika dia melihat ke arah rumah calon penumpangnya. Seorang wanita berbusana terusan warna merah sudah berdiri menunggu di teras rumah tersebut. Pak Bujang agak kaget melihat penampilan wanita tersebut. Ketika dia mendekat, ternyata dia membawa semacam buntelan kain putih kumal yang entah apa isinya. Ingat Pak Bujang kala itu. "Ayo Pak, kita jalan," ucap perempuan itu dengan suara yang terdengar janggal. Pak Bujang menghidupkan motor metiknya tapi tetap diam, mulai merasakan keanehan. "Dadah, dadah." Pak Bujang sontak menoleh ke arah suara itu. Seingat Pak Bujang, di teras tadi cuma ada si wanita penumpang tadi. Sekarang di situ tahu-tahu sudah ada 2 orang anak kecil dengan kepala gundul dan telanjang dada, sambil dadah-dadah kepada Pak Bujang. "Oh, mungkin anak-anaknya ibu ini," pikir beliau. 2 bocah gundul itu tetap melambai-lambaikan tangan mereka dengan gerakan aneh dan sambil tertawa-tertawa janggal. Wanita itu melambai juga kepada mereka dan tertawa kecil. Tapi Pak Bujang sempat mendengar kalau tawanya pun tidak kalah aneh. Untuk terakhir kalinya Pak Bujang menoleh ke teras tempat 2 bocah tadi. Tepat di belakang mereka berdiri seorang pria juga sambil bertelanjang dada dengan rambut awut-awutan, berkulit gelap, dan postur tubuhnya agak tinggi. Ingat Pak Bujang saat itu. Mungkin dia bapaknya anak-anak itu, batin Pak Bujang, tetapi perasaannya makin gelisah. Tahu-tahu muncul saja itu orang, pikir beliau. Sosok tersebut diam tanpa reaksi apapun. Wajahnya tertutup rambutnya yang lebar sehingga Pak Bujang tidak bisa melihat jelas seperti apa rupa lelaki aneh itu. "Ayo Pak, nanti hujan," bisik perempuan itu tetap dengan suara anehnya. Seolah terhipnotis, tangan Pak Bujang segera memegang ke arah setang motornya. Mereka pun berlalu, dengan wanita itu duduk manis di jok motor Pak Bujang, sambil tangannya tetap mencengkram buntelan kumal itu.
Dan dari arah yang mulai menjauh dari rumah itu, Pak Bujang masih dapat mendengar suara tawa dari dua bocah janggal tadi. Langit semakin gelap siang itu. Pak Bujang masih kukuh untuk segera mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuan, walau dengan hati penuh perasaan aneh. Iya, aneh. Pak Bujang memacu motornya dengan pikiran kosong. Tapi sesuatu di hati masih memaksanya untuk tetap dapat berpikir sehat. Dan Pak Bujang mulai merasakan keanehan tersebut. Setahu Pak Bujang, berdasarkan arah yang ditunjukkan aplikasi, jarak yang ditempuh ke tujuan seharusnya tidak perlu memakan waktu yang lama. Beliau pernah beberapa kali juga dapat orderan dan tujuannya pun sama dengan yang sekarang. Pastinya beliau ingat persis jarak tempuh untuk sampai di tujuan tersebut. Kenapa rasanya jauh sekali ya? Batin Pak Bujang mulai gelisah. Kikikan kecil terdengar dari penumpang di belakang beliau, pelan dan sesekali. Tapi terdengar jelas di telinga Pak Bujang kalau wanita itu sedang tertawa mengikik. Pak Bujang mencoba melirik sedikit dari kaca spion yang di sebelah kanan, mencoba untuk melihat lebih jelas ke penumpangnya tersebut. Baru Pak Bujang sadar kalau rambut panjang wanita itu menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Tapi beliau sempat melihat samar-samar kalau wajahnya penuh kerutan di sana-sini, dan bagian mulutnya yang agak mencong, tersenyum mengerikan. Pak Bujang tetap seakan lupa diri, serasa ada yang menghipnotis. Tiba-tiba bau bangkai pun tercium. Perut Pak Bujang serasa diaduk-aduk ketika bau serupa bangkai tikus akan diletakkan tepat di bawah hidungnya. Beliau yakin bau itu pasti berasal dari buntelan yang sedari tadi didekap oleh perempuan misterius itu. Mata beliau berat, pikirannya kacau. Anehnya, dia masih sanggup mengemudikan motornya. Wanita berbaju merah itu kini mulai tertawa nyaring, dan motor metik itu tiba-tiba tarikannya menjadi sangat berat. Pak Bujang panik, mau berhenti tapi tidak bisa. Terpandang olehnya dari kaca spion, wanita itu menampakkan jelas wajahnya yang penuh kerutan. Matanya yang seakan tertarik ke dalam, dan mulut mencongnya yang menampakkan giginya yang hancur serba hitam. Tawanya pun melengking. Pak Bujang seakan dipaksa untuk melihat pemandangan mengerikan itu, padahal masih dalam kondisi di atas motor yang berjalan. Dan suara tawa tersebut sepertinya tepat di lubang telinga Pak Bujang, nyaring dan menakutkan. Siksaan sepertinya belum selesai. Selain bau yang kian menusuk dan tawa melengking, kini Pak Bujang dikagetkan dengan kemunculan dua bocah gundul anak dari wanita itu. Keduanya duduk tepat di bagian depan jok motor, yang entah bagaimana bisa muat. Ingat Pak Ujang, dua bocah berkulit pucat dengan mata lebar dan mulut berbentuk ganjil, ditambah bertelanjang dada. Keduanya asik terbahak-bahak, seakan menertawakan sesuatu sambil sesekali menengok ke arah Pak Bujang. Yang bikin makin aneh, walau badannya anak kecil, wajah keduanya terlihat jelas selayaknya orang tua, peyot dan berkerut-kerut seperti kakek-kakek. Dan Pak Bujang tetap seolah dipaksa untuk menonton semua teror ini. Motor yang tadinya berat sekarang menjadi semakin berat ketika suara tawa wanita itu tiba-tiba berubah menjadi suara geraman amarah. Pak Bujang tidak sempat berpikir tentang munculnya suara aneh yang lain itu, ketika saat itu juga sepasang lengan berukuran besar berwarna hitam pekat dengan kuku panjang nan runcing mendekap tubuh beliau tepat dari belakang. Spontan Pak Bujang merasakan sakit di bagian dada dan perutnya, karena saking kuatnya lengan makhluk memeluk tubuh beliau.
Nafas Pak Bujang tersengal-sengal. Otaknya seakan sudah tidak mampu berpikir sehat lagi. Ini pasti mimpi, batinnya. Suara geraman mengerikan itu semakin jelas. Pak Bujang memberanikan diri mengintip lagi lewat spionnya, penasaran dengan sosok yang kali ini diboncengnya. Tapi kini Pak Bujang sudah tidak perlu lagi repot mengintip, karena makhluk itu sekonyong-konyong memperlihatkan rupa wajahnya. Dari sebelah kiri kepala beliau, matanya terbelalak menyaksikan penampakan mengerikan dari wajah makhluk hitam itu. Rambutnya yang gimbal melebar, hampir menutupi seluruh wajahnya yang berwarna gelap pekat. Tapi Pak Bujang sempat melihat kalau mata makhluk tersebut berwarna putih tanpa bola mata di dalamnya. Hidungnya tajam ke depan, dari mulutnya mencuat taring panjang dari gigi bagian bawahnya, serta mengalir deras air liur dari bibirnya yang lebar. Wajah itu menempel tepat di pipi Pak Bujang. Ketika makhluk hitam itu menggeram lagi, terasa hawa panas dan bau amis yang pekat di wajah Pak Bujang. Barulah dia teringat akan sosok ini. Makhluk sama yang berdiri di belakang sosok kedua bocah gundul yang ada di rumah tadi. Ketakutan dan panik, Pak Bujang hanya bisa merapal doa-doa keselamatan diri dalam hati, memohon bantuan agar semua teror ini segera berakhir. Nafasnya semakin sesak. Cengkeraman makhluk itu semakin kuat, suara geraman dan tawa kian membahana. Sampai akhirnya salah satu tangan besar makhluk itu mencengkeram wajah Pak Bujang hingga menutupi pandangan beliau. Dan semuanya menjadi gelap. Pak, bangun Pak. Seseorang mengguncang tubuh Pak Bujang. Guncangannya yang cukup keras membuat beliau buru-buru tersadar dari tidurnya yang terasa lelap. "Bapak, kenapa tidur di sini?" tanya lelaki tersebut dengan wajah heran dan curiga. Pak Bujang yang belum begitu pulih kesadarannya berusaha mencerna sekelilingnya. Beliau mengecek jam di tangannya. 5:30 lebih sedikit. Sore beranjak malam dan gerimis turun dari langit yang makin menggelap. Mata Pak Bujang melihat sekeliling tempat beliau tertidur dan tersentak kaget. Ia ingat kengerian yang dialaminya tadi. Ternyata beliau tertidur di teras rumah tempat ia menjemput penumpang aneh itu sebelumnya. Dan kepada pria itu, Pak Bujang pun menceritakan semua teror mengerikan tersebut. "Rumah ini memang kosong, Pak. Sejak dari dibangun sampai sekarang belum ada orang yang ngisi," ucap orang itu yang ternyata penjaga komplek. "Jam segini memang biasanya saya ngecek. Ada bapak lagi tiduran di teras. Ya, saya bangunkan," lanjutnya setelah mendengar semua cerita Pak Bujang. Akhirnya Pak Bujang memutuskan untuk pulang, dengan harapan kalau semua teror barusan pastinya hanya mimpi. Walaupun sangat terasa nyatanya. Pak Bujang mengecek lagi aplikasi ojolnya dan mendapati ada pesan di sana. "Kok lama ya Pak?" "Lama amat sih Pak, keburu hujan nih. Di-cancel saja deh. Hampir 2 jam yang lalu." Pesan dari orderan sebelumnya, persis yang beliau dapatkan sebelum ia datang ke rumah itu. Pak Bujang terkesiap, dan lebih terkesiap lagi. Mendadak aroma memualkan itu kembali samar tercium. Pak Bujang ingat betul bau ini, bau busuk yang serupa dengan aroma bangkai tikus yang telah lama mati. Buru-buru beliau berlari ke arah motornya yang terparkir di depan jalan rumah kosong itu. Menstarternya cepat-cepat dan memacu motornya segera menjauhi rumah di dalam komplek tersebut.